Saya mau raih, saya begini-begini kok nggak ada, nggak bisa. Karena Tuhan itu roh ya saudara. Saya nggak bisa, sampai capek saya nggak bisa. Terus ada suara mengingatkan firman Tuhan saudara. Di Yesaya 53 ayat 4. Sesungguhnya kelemahan tubuhmu lah dan penyakitmu lah yang ditanggungnya di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Amin. Saya dengar itu saudara. Ya. Saya cuma itu yang saya dengar. Gak ada pesan Tuhan, gak ada apa. Tuhan gak ngomong apa-apa sama saya. Cuman Tuhan kasih lihat bahwa itulah nanti, bahwa aku akan berhadapan dengan engkau. Ya, mata dengan mata, nggak ada siapapun, sunyi. Ya. Kita nanti akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu mungkin maksud Tuhan. Kita masuk surga juga kita sendiri, saudara. Tidak bawa siapa-siapa. Kita berhadapan dan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi saya seperti perempuan yang menderita pendarahan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh, kan begitu. Tapi saya nggak bisa meraih, saudara. Sampai capek saya nggak bisa, sampai ternganga saya nggak bisa. Aduh Tuhan. Sampai saya akhirnya udah begitu. Nah pada saat itulah kesadaran saya mulai saya sadar. Dan begitu saya sadar, firman itu pertama yang saya bilang. Sesungguhnya, jadi saya kayak khotbah saudara. Sesungguhnya kelemahan tubuhmu lah dan penyakitmu yang ditanggung dia di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Kemuliaan bagi Tuhan. Dokter kaget. Saya dengar saudara. Saya dengar. Kan saya sudah sadar. Yang hebat, yang keren bukan saya, tapi Tuhan saya. Amin. Miracle, mukjizat terjadi. Saudara, tidak semua orang bisa paham. Dokter, suster nggak akan paham. Cuma dia bilang, iya Bu Ana, miracle. Terus saya sadar, saya dipanggil-panggil. Ibu Ana coba ngomong. Bu Ana, coba ngomong. Saya ngomong saudara. Loh, suaranya nggak apa-apa. Padahal diprediksi kalau saya itu motorik saya akan berpengaruh. Tidak bisa bekerja lagi. Berarti saya tidak bisa beraktivitas. Waktu sakit itu saya bilang sama Tuhan. Tuhan yang menciptakan aku sempurna. Aku percaya Tuhan juga menyempurnakan aku lagi. Seperti semula. Betul saudara. Yang diprediksi itu katanya saya nggak bisa gerakin lagi. Sudah nggak bisa bicara. Sudah tidak bisa mendengar dan mata juga nggak bisa melihat. Semua itu prediksi dokter manusia. Tapi kita punya dokter di atas segala dokter. Amin. Semua itu dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Enggak ada satu. Tangan saya dicoba, coba Ibu Ana di tangannya. Semua gerak, kaki gerak. Ya, suara sudah ngegas, saudara. Sudah ngegas. Jadi, loh kok kayak nggak sakit?
Itulah hebatnya Tuhan kita. Amin. Dia kembalikan seperti semula, saudara. Secepat itu. Gak berapa lama saya sudah boleh pulang. Hanya terapi di rumah sakit cuman sehari atau 2 kali. Setelah itu dokter bilang, Bu, Anda sudah boleh pulang. Jadi berobat jalan. Bayangin saudara. Coba kita pikirkan secara manusia. Secepat itu ini dibelah saudara. 35 jahitan. Ya. Tulang kepala itu diambil, ya, batok kepala ya, tulang kepala diambil, dititip di tempatnya. Sekarang masih ada di situ, saudara. Jadi kalau saya ngomong ngawur itu nggak ada otak, saudara. Nggak ada. Bercanda. Apa ya? Agak begini ya, gitu, saudara. Jadi sempurna, saudara. Ya, nanti untuk dipasang itu lagi, saya dioperasi kedua kali untuk pasang. Dan saya percaya Tuhan bekerja tidak setengah-setengah, totalitas Tuhan bekerja. Kuasanya sempurna, saudara. Ya, saya sudah on the way mati, sudah on the way, saudara. Dibangun-bangunin, dipanggil-panggil, udah gak ada, udah gak respon. Anak saya semua saudara nangis, udah gak respon. Ya, tapi itulah Tuhan. Bagaimana Lazarus sudah mati dibangkitkan, apalagi ini cuma koma. Tuhan bisa pulihkan. Amin. Setelah saya sembuh, semua bilang, Tuhan Yesus masih sayang sama Tante Ana, sama ponakan-ponakan. Tuhan Yesus masih mau pakai Tante Ana. Ya. Kita nggak tahu rencana Tuhan, saudara. Ya. Jadi bagi saudara yang masih menderita sakit, jangan tawar hati. Jangan mundur dari Tuhan. Ya. Terus berharap kepada Dia, karena pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Ya, Tuhan bekerja tepat pada waktunya, dan itu yang terbaik untuk kebaikan kita, saudara. Jadi saya ini second life, kehidupan yang kedua saya. Saya nggak tahu rencana Tuhan ke depan untuk saya, untuk pelayanan, untuk apa saya nggak tahu, saudara. Ya, tapi saya hanya menyerahkan sepenuhnya, ya, penyerahan diri saya kepada Tuhan. Ya, sebenarnya saya belum bukan totalitas ya, belum kuat kalau untuk jalan karena mata saya juga masih terganggu yang sebelah kiri. Tapi ini juga ke dokter saraf mata, dokter saraf mata bilang itu nggak ada pengaruhnya dengan pendarahan. Gitu. Jadi mungkin itu katarak atau itu katarak halus sih. Saya sudah periksa ke dokter mata, katanya katarak halus. Jadi nggak ada hubungan dengan pendarahan. Ya, puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan, ya. Kemuliaan hanya bagi Dia, saudara. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ya. Dialah penolong kita, penyembuh kita.